Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya jelaskan tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Untuk faktorial itu disimbolkan dengan tanda seru. Jika n merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan n didefinisikan sebagai berikut. N faktorial akan sama dengan perkalian n dikali n kurangi 1 dikali n kurangi 2 sampai dikali 3 kali 2 kali 1. Pendefinisian faktorial di atas hanya berlaku untuk n bilangan asli. Untuk n sama dengan 0 didefinisikan tersendiri. Jadi nilai n faktorial jika n-nya 0 maka nilainya 1. 0 faktorial sama dengan 1. Contoh, 4 faktorial sama dengan perkalian dari 4 sampai 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Contoh lain, 8 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan dari perkalian 8 sampai 1. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sedangkan 5 faktorial perkalian 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ternyata di sini ada pembilang dan penyebut yang nilainya sama, maka bisa dibagi nilainya 1, tinggal perkalian 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Berikutnya untuk permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutan. Jika permutasi itu memperhatikan urutan. Untuk rumusnya, permutasi R dari N. Permutasi R dari N, rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Contohnya, misalkan permutasi 2 dari 5 sama dengan N faktorial, N-nya 5 faktorial dibagi N min R faktorial, N-nya 5 dikurangi 2 faktorial. Maka sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial perkalian dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Ternyata ini sudah ada yang sama, maka dibagi nilainya 1, tinggal perkalian 5 kali 4 sama dengan 20. Itu contoh rumus penggunaan rumus permutasi. Selanjutnya untuk kombinasi, itu perbedaannya jika kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Nah, nanti ada contoh yang membedakan soal cerita tentang permutasi dan kombinasi. Untuk rumusnya dulu, kombinasi R unsur dari N unsur. Rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial, atau R faktorialnya bisa di sebelah kanan, N faktorial dibagi N min R faktorial, hampir sama seperti permutasi tetapi masih dikalikan dengan R faktorial. Contohnya, kombinasi 2 dari 5. N faktorial, N-nya bernilai 5, maka N faktorial 5 faktorial dibagi N min R, 5 dikurangi 2 faktorial, masih dikalikan lagi dengan 2 faktorial. Sedangkan tadi permutasi cukup sampai 5 min 2 faktorial. Sama dengan
5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 faktorial bisa kita bagi perkaliannya dari 1 sampai 3 itu sudah dibagi dengan 3 faktorial, maka tinggal perkalian 5 kali 4 karena 3 sampai 1 sudah dibagi dengan 3 faktorial. Dibagi 2 faktorial, 1 kali 2. Maka 20 dibagi 2 sama dengan 10. Itu contoh penggunaan rumus kombinasi. Sekarang ada 2 contoh soal yang bisa menggunakan rumus permutasi dan kombinasi. Melihat contoh 1, dari 3 siswa yaitu Ani, Budi, dan Charlie akan dipilih 2 siswa untuk dijadikan ketua dan bendahara. Ada berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Jika kita susun, kemungkinannya adalah susunannya yang terbentuk bisa si Ani dengan si Budi, di mana ketuanya si Ani, bendaharanya Budi. Bisa juga Ani, Charlie, ketuanya Ani, bendaharanya Charlie. Bisa juga B, C, ketuanya Budi, bendaharanya Charlie. Atau bisa juga BA. Bisa juga BA berbeda dengan AB karena BA itu berarti si Budi yang ketua, si Ani yang bendahara. Bisa juga CA, si C yang ketua, si A yang bendahara. Bisa juga CB. Nah, berarti ada 6 susunan atau 6 cara yang mungkin bisa terjadi. Sedangkan di nomor 2, dari 3 warna cat akan dibentuk warna baru. Hasil dari pencampuran 2 warna tersebut. Misalkan ada 3 warna, merah, putih, dan hijau. Ada berapa banyak warna baru yang mungkin dihasilkan? Maka kemungkinannya bisa warna merah putih, hasil pencampuran dari warna merah dengan putih, bisa juga merah dengan hijau, bisa juga putih dengan hijau. Nah, PM putih dengan merah tidak bisa ditulis kembali karena ini sudah dianggap sama dengan merah putih. Menggabungkan, mencampurkan warna merah dengan putih sama saja mencampurkan putih dengan merah. Maka PM atau HM atau HP itu tidak disusun kembali. Jadi hanya ada 3 susunan atau 3 warna baru yang mungkin dihasilkan dari pencampuran 2 warna. Nah, dari soal nomor 1 dan 2 yang membedakan konteks soal adalah pada nomor 1 di sini memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Sedangkan di soal nomor 2 itu tidak memperhatikan urutan. Nah, jika soal yang memperhatikan urutan adalah termasuk soal permutasi. Jadi AB berbeda dengan BA. Jadi urutan menjadi perhatian, diperhatikan. Maka itu adalah soal permutasi. Sedangkan pada pencampuran 2 warna, mencampur merah dengan putih itu sama saja mencampur putih dengan merah, artinya tidak memperhatikan urutan. Ini termasuk soal kombinasi. Ini permutasi, ini kombinasi. Nah, sama saja nomor 1 disuruh mencari permutasi menyusun 22 dari berapa unsur yang tersedia, yaitu ada 3. Ada 3 siswa,
akan menyusun 2 siswa, maka permutasi 2 dari 3. Permutasi 2 dari 3 rumusnya 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 3, 2, 1 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi sama 6. Sedangkan nomor 2 itu menggunakan kombinasi. Kombinasi 2 menyusun 2 dari 3. Ada berapa susunan mengambil 2 dari 3? Yang termasuk kombinasi rumusnya adalah 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial bagi 2 faktorial. Maka 3 faktorial dibagi 2 faktorial tinggal 3. Nah, maka sama. Contoh lain, contoh soal yang berkaitan dengan penggunaan rumus kombinasi. Suatu panitia inti perayaan hari besar disepakati sebanyak 5 orang akan dipilih. 5 orang akan dipilih dari perwakilan kelas yang terdiri atas 5 laki-laki dan 4 wanita. Jika dalam panitia inti tersebut diharuskan 2 wanita, maka tentukan berapa banyak cara memilih untuk mendapatkan panitia inti. Jadi akan memilih 5 orang. 5 orang tapi diharuskan ada 2 wanita. Berarti ada wanita, ada laki-laki. Disuruh memilih, akan memilih 5 orang. Diharuskan ada 2 wanita, otomatis 3 orangnya laki-laki karena harus 5. Harus 5. Nah, untuk memilih wanita, kita juga bisa menggunakan kombinasi. Mengkombinasi 2 dari berapa wanita yang tersedia, ada 4 wanita. Ada 4 wanita, berarti akan memilih 2 dari 4 wanita ada berapa. Kemudian dengan aturan perkalian, karena dua-duanya wanita dan laki-laki harus tersusun, dikali dengan akan memilih 3 laki-laki dari 5 laki-laki yang tersedia. Jadi memilih 2 dari 4, ada 4 wanita, memilih 3 dari 5 laki-laki yang tersedia. Nah, tinggal kita cari kombinasi 2 dari 4. Berarti 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 5 faktorial 5 min 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 faktorial 2 faktorial kali 2 faktorial 5 faktorial 2 faktorial 3 faktorial. Ini kita bagi, maka di atas masih ada perkalian 4 dan 3 atau 3 dan 4 dibagi perkalian 2 faktorial itu 1 kali 2 atau 2 kali 1. 5 faktorial dibagi 3 faktorial, maka masih ada perkalian 5, 4. 3, 2, 1-nya dibagi dengan 3 faktorial. Dibagi 1 kali 2 atau 2 kali 1. Sama dengan 12 bagi 2, 6. Dikali 20 bagi 2, 10. Maka sama dengan 60.